kerajaan gaib atau kerajaan Ratu Gaib yang berada di satu tempat yang bernama di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Karanghawu. Ada foto Ibu Ratu Dewi Roro Kidul ya. Nah, di sini pun banyak ya. Untuk sesajen ataupun hadoroh ya. Di sini ada kendi yang diisi dengan beberapa dupa. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini sebagian daripada ilustrasi Prabu Siliwangi, Raden Syahid, Sunan Kalijogo, dan juga Paduka Insinyur Soekarno. Karunia yang diberikan oleh Tuhan terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi. Gubernur kita Dery Mulyadi itu kalau meningkatkan wisata itu memang harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitarnya supaya hidup gitu. Betul. Jangan sampai kita mengundang investor luar yang menikmati mereka semua gitu. Jadi untungnya itu mereka bawa ke mereka, tapi masyarakat sekitar nggak ada impactnya. Tokoh legenda Ibu Nyai Ratu Roro Kidul yang termasuk dari salah satu 13 kriteria penilaian yang diakui oleh UNESCO. Ini pun ada lukisan dan foto yang lain sebagai gambaran daripada Ibu Ratu Dewi Roro Kidul ya. Ini ada lukisan pula. Kita masuk, di sini ada satu makam ya, yang dikain kafani dengan warna kuning ya. Ya, di sini terlihat ada satu makam Tanggul beserta pokok Nyimas Ratu Langgeng Sari. Nah, di seberang sana itu adalah pantai selatan Karanghawu. Melihat satu makbarah yang selanjutnya yaitu di sini. Masya Allah. Waduh, di sini kok saya merasakan hawa yang baik, jadi iya, Masya Allah, Masya Allah. Kali ini kita kedatangan tamu ya, Pak Dudi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Jadi kedatangan beliau untuk bertemu saya itu intinya ingin menggali dan menginformasikan tentang situs cagar budaya yang berada di Pelabuhan Ratu ya Pak ya. Salah satunya adalah petilasan dari Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul tersebut termasuk salah satu budaya yang diakui dari ke-13 budaya tersebut, yaitu tentang mistis Ibu Ratu Gaib tersebut yang sudah diakui oleh UNESCO ya. Jadi bisa dijelaskan kepada CS-nya ahli riwayat seperti apa? Ya. Jadi ada 13 poin, 13 poin penilaian untuk diakui sebagai salah satu warisan UNESCO Global Geopark. Dan salah 13 poin itu adalah ada namanya keterlibatan dari perguruan tinggi dengan sistem namanya pentahelix. Di mana sistem pentahelix ini diantaranya adalah perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas, perusahaan swasta dan sebagainya. Dan kami hadir di sini untuk mengangkat dan budaya cagar alam sebagai untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk memberikan rekomendasi bagaimana caranya melestarikan cagar budaya ini. Salah satu padasannya Kidul agar bisa dilestarikan secara bersama sehingga memenuhi syarat kriteria dari penilaian dari UNESCO Global Geopark Ciletuh tadi. Karena memang ada 13 penilaian yang memang harus dipenuhi untuk sebagai syarat Geopark Ciletuh Global UNESCO tadi. Dan saya selama ini saya pelajari memang Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu salah satu geopark yang cukup lengkap Kang. Lengkap ya. Lengkap dari unsur curugnya ada, dari pantainya ada, dari cagar budaya tadi ada, dari kasepuhannya juga ada dan sebagainya. Pokoknya intinya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu anugerah Tuhan atau Gusti Allah yang dikaruniakan oleh untuk Kabupaten Sukabumi. Luar biasa. Kalau kita berkaca dari geopark yang lain, misalnya contohnya di
Sumatera Utara misalnya Danau Toba itu hanya danau saja dan biota laut. Tapi luar biasa untuk yang Ciletuh ini luar biasa lengkap sekali fenomena alam dan karunia yang diberikan oleh Tuhan terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi. Seperti itu. Jadi memang tadi ada poin khusus yang untuk penelitian. Selain itu sebenarnya kalau cagar budaya ini selain patilasan Nyi Kidul kan banyak juga kan? Iya ya, seperti apa? Contohnya misalnya tadi yang reog tadi ya, bukan reog, apa sih barong, barong, terus kesenian, angklung ya, sebagainya, terus pokoknya yang sifatnya cagar budaya lah. Tapi memang Pelabuhan Ratu itu identiknya dengan patilasan tadinya gitu. Iya. Karena memang mistisnya luar biasa. Jadi kekuatan gaibnya luar biasa. Bahkan masyarakat khususnya di luar Kabupaten Sukabumi tertarik ke Pelabuhan Ratu itu karena itu. Karena melihat ini ada orang misi yang cukup besar gitu. Kekuatan gaibnya besar ya di Pelabuhan Ratu. Ya contohnya misalnya ada orang Bandung kan suka ada pakai baju hijau gitu. Kenapa orang Bandung tuh suka bahasa Sunda mati kelebuh lah gitu, suka. Padahal itu sebenarnya arusnya tinggi, tapi suka dikait-kaitkan dengan itu kan. Betul. Tapi kenapa sih orang Bandung saja yang kena korban itu bukan orang Sukabumi gitu. Bogor, Cianjur. Mungkin karena orang Bandung itu kan intelektualnya tinggi dan jadi dia tidak merasa logikanya ini saya nggak percaya, berenang aja gitu. Jadi mungkin ke situnya. Tapi kalau orang kabupaten ini nggak boleh Karanghawu nggak boleh berenang, nggak boleh. Jadi memang dia tahu arusnya di sebelah mana gitu. Karena arusnya besar. Kalau orang-orang Bandung khususnya kan banyak, kalau Bandung itu kan kota besar, semua provinsi ada di situ. Mereka nggak percaya hal kayak gitu, ya makanya berenang aja seperti itu. Jadi nanti dikaitkan seperti itu salah satunya. Iya, betul. Yang keduanya misalnya berenang di daerah Karanghawu. Kalau saya kemarin observasi di sana Karanghawu tuh kenapa nggak boleh? Karena memang di situ ada pusaran air tuh. Jadi kita kalau yang saya tahu ya, misalnya kalau kita berenang di Karanghawu, tiba-tiba ujung-ujung langsung ke sana ke tengah laut gitu. Betul. Karena itu kan jadi memang pusat arusnya cukup besar di sana. Jadi nyedotnya, bahasa Sunda menyedot, nyedotnya besar ya. Jadi banyak kecelakaan tuh, salah satunya karena tadi arusnya, keduanya karena bebatuan tadi. Jadi kalau berenang sana ya tidak gor lah gitu, jadi mati dan sebagainya. Di Hotel Beach tadi. Hotel Beach saya tahun kemarin pernah tuh ke sana. Masuk ke dalamnya dan memang di lantai itu aura mistisnya cukup besar, dan saya memang tidak ecek gitunya kalau bahasa Sunda, dan merasakan di bau melatinya, harum melatinya luar biasa. Berarti hadirnya itu terasa ya? Terasa sekali. Tapi memang kalau orang-orang yang tidak merasakan itu tidak mencium bau itu, tidak mencium. Bahkan takut gitu untuk ketemu. Kalau saya kan sebagai umat Islam, saya percaya bahwa jin dan manusia itu ada dan berdampingan gitu. Jadi kita justru dengan adanya ini kita semakin percaya bahwa kuat manusia itu lebih sempurna daripada jin. Itu seperti itu. Jadi intinya salah satu warisan leluhur kita ya yang disebut dengan budaya Nusantara, dengan salah satu sosok tokoh legenda Ibu Nyai Ratu Roro Kidul, yang termasuk dari salah satu 13 kriteria penilaian yang diakui oleh UNESCO. Ya, UNESCO itu artinya apa Pak? UNESCO. Jadi badan yang membawahi di PBB yang khusus untuk keunggulan alam gitu. Keistimewaan alam ya, yang diciptakan dikaruniakan oleh Tuhan. Contohnya misalnya yang di Thailand tuh namanya Pattaya. Kalau di Swiss namanya Everest, gunung-gunung Alpen gitu. Betul. Sebenarnya ini kalau saya lihat UNESCO itu kan sebenarnya dibuat oleh mereka orang-orang Eropa, untuk mensimbolkan bahwa ini harus dilindungi. Gitu. Simbolis budaya yang memang harus dilestarikan. Mau budaya, mau cagar alam, mau hutan, apapun ya, supaya nanti bisa dilestarikan. Cuma memang kalau kita khususnya Indonesia kurang sih sebenarnya. Kita tuh Indonesia tuh banyak sekali karunia Tuhannya itu ada.
dari lautan, dari tanah dan sebagainya. Cuma mungkin infrastrukturnya yang kurang. Infrastruktur dan menjadi PR buat pemerintah ya. Daerah khususnya. Misalnya kalau kita misalnya di di Swiss misalnya, kita mau menski itu ada tuh jembatan gantungnya. Gitu. Jadi si wisatawan itu ya dilayani dan terurus gitu. Jadi potensinya luar biasa dan bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar gitu. Ya itu contoh. Kalau kita lihat di Pelabuhan Ratu contohnya, dengan adanya pantai Pelabuhan Ratu kan bisa meningkatkan PAD kan ya. Iya betul. Banyak yang jualan di situ. Terus ini tukang parkir ada situ dan sebagainya. Jadi memang benar kata gubernur kita itu Deddy Mulyadi itu, kalau meningkatkan wisata itu memang harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitarnya supaya hidup gitu. Betul. Jangan sampai kita mengundang investor luar yang menikmati mereka semua gitu. Jadi untungnya itu mereka bawa ke mereka, tapi masyarakat sekitar nggak ada impact. Oke Baraya AR, kita sudah sampai di Karanghawu ya. Dan tepat di belakang kita ini adalah laut dari Karanghawu. Kita akan menuju ke Gunung Winarum, intinya untuk mengedukasi satu pemandangan yang luar biasa dengan ekspedisi alam gaib yang dinamai dengan penampakan dari Sumur 7 ya. Kita akan lanjut perjalanan kita menuju ke Sumur 7 melalui gapura Gunung Keramat Winarum ini. Kita lanjut perjalanan ya menuju ke area Sumur 7 ya. Jadi harus melalui gerbang Keramat, yaitu di puncak Gunung Winarum. Di puncak sana itu ada banyak sekali bangunan ya dan aktivitas masyarakat perihal keberadaan daripada situs sakral yang satu ini, yaitu di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Desa Cisolok, Karanghawu Baraya. Nah, kita sudah berada di area puncak Gunung Winarum yang akan dilanjutkan menuju ke Sumur 7. Pak, hadoroh kita ketika kita melewati lautan dan juga berkunjung ke sebuah lautan lepas, pasti ada ahli goib yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga lautan ini. Salah satu yang ditugaskan adalah tentang keberadaan Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Sebelah sini adalah lautan lepas yang berada di Karanghawu, yaitu Pantai Karanghawu. Masya Allah. Nah, di bawah sini Baraya ya. Nah, di bawah sini itu ada yang namanya Gua Petilasan Ibu Ratu. Sebahagian ahli spiritual suka bersemedi dan tirakat di gua ini, cuma dikarenakan ombak yang pasang jadi menyulitkan kita untuk edukasi di dalam gua tersebut ya. Dan gua itu sebagian ahli spiritual menyebutkan bahwa terdapat energi yang besar di gua tersebut, yaitu petilasan dari Ibu Ratu Dewi Roro Kidul. Untuk rute kita di sini ada 2 gapura. Gapura ke sebelah sana itu adalah menuju ke Sumur 7, dan juga arah ke sebelah sini adalah petilasan ataupun karang kursi yang pernah dipergunakan oleh Insinyur Soekarno untuk bertirakat. Sebahagian daripada kuncen yang menyebutkan bahwa di petilasan atau karang kursi ini pernah dikunjungi dan pernah berada sosok Insinyur Soekarno yang pernah melakukan tirakat di karang kursi. Seperti apa lokasinya? Hayu kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahla goib, assalamualaikum ya makhluk goib, assalamualaikum ya sahibal maqam fi hadhil maqbarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Masya Allah, ini ombaknya sedang besar ya. Nah itu terlihat satu penampakan daripada karang kursi yang memang pernah dipergunakan oleh Paduka Insinyur Soekarno untuk melaksanakan tirakat. Kita sudah berada di Istana Ratu Pantai Selatan yang berada di Gunung Winarum Karanghawu. Di sini ada simbol bendera merah putih beserta beberapa sesajen ya, seperti adanya beberapa buah kelapa ya, dan juga satu penampakan di balik tempat peristirahatan ataupun tempat tirakat Insinyur Soekarno. Nah di sini sebahagian ahli spiritual suka memberikan dupa untuk hadoroh kepada Ibu Ratu dan Paduka Insinyur Soekarno. Dan di sini ada kembang melati yang sudah layu ya. Disinilah lokasi daripada Paduka Insinyur Soekarno melakukan tirakat dan bersemedi memuja-muji ke Gusti Allah di karang kursi. Inilah yang dimaksudkan satu penampakan karang kursi ya. Di sini terlihat satu batu yang menyerupai kursi, dan tepat di depan karang kursi ini Insinyur Soekarno pernah melakukan semedi. Adapun seperti perjuangan beliau yang pernah dibantu oleh pasukan gaib, wallahu a'lamu bishawab. Namun hal ini dibenarkan oleh sebahagian sesepuh yang dimana beliau ketika berjuang menumpas penjajah, beliau pernah melakukan tirakat di tempat ini, tepatnya yang disebut karang kursi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kali ini kita sedang berada di satu tempat tirakat Paduka Insinyur Soekarno, bahwasanya beliau dahulu pernah melakukan semedi di tempat ini, tepatnya di Karangkursi. Dan di sinilah lokasi daripada Paduka Insinyur Soekarno itu melakukan tirakat. Dan kita pun akan merenung di balik atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga tabarukan kepada Paduka Insinyur Soekarno yang dimana beliau pernah tirakat di tempat ini untuk bersemedi dan bertirakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah sana itu ya, di ujung sebelah sana adalah keberadaan daripada sumur keramat yang disebut dengan Sumur 7. Kita akan ngemanakib di sana yang akan dijelaskan oleh Bu Haji Ocon selaku sahibul wilayah yang menjadi bukti bahwa beliau mungkin saja tahu sejarah di balik Sumur 7 tersebut. Sebelah sana ada karang ya. Dan di Karanghawu ini sebahagian orang menyebutkan bahwa kerajaan gaib atau kerajaan Ratu Gaib yang berada di satu tempat yang bernama di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Karanghawu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saat ini ombak sedang besar ya, menuju ke Sumur 7. Jadi sumur ini pernah dipergunakan oleh sebahagian muhibbin ziarah ya. Ada satu kisah orang Papua ya, jarah ke sini badai lalanong sepados bodas cenah gitunya. Masya Allah. Insya Allah jata ya anu mustahil. Mugi awe berkah kalayan hasil pamaksadanana. Anu hayang payu, hayang gaduh jodoh syariatna di Karanghawu ieu sejak tabarukannya ku sepuh-sepuh kapungkur para alimin ulama kapungkurnya. Mugia sing nyakatkeun doa urang ka Gusti Allah.
Ini ada satu harimau seukuran manusia, yang dimana harimau ini melihat ke arah sana. Untuk para ahli riwayat yang mungkin saja tahu sosok gaib penunggu di balik gapura tersebut, silahkan komen di kolom komentar. Di sini kita melihat satu gapura gaib yang memang ada simbol macan loreng tepat berada di atas daripada gapura tersebut. Ya, kita akan melewati satu gapura ini dan juga beruruk salam. Assalamualaikum, assalamualaikum ya rijalallah, assalamualaikum ya rizalal gaib, assalamualaikum ya ahla gaib, assalamualaikum ya makhluk gaib, assalamualaikum ya ibu ratu pantai selatan. Oke, kita sudah sampai di lokasi daripada Karanghau dengan background satu gapura khas yang terbuat dari batu ya. Sebelah sana itu ada satu harimau loreng ya. Nah, ini disinilah gapura yang dimaksudkan. Kita akan bermediasi dan juga memaparkan sebagian daripada khususiatnya yang berada di Sumur Tujuh. Di sebelah sana itu banyak sekali foto-foto Ibu Ratu dan kita sowan dulu ke sini ya. Sebelah sini ada beberapa lukisan Ibu Ratu Dewi Roro Kidul dan juga Ibu Ratu Dewi Nagasari dan Ibu Ratu Pantai Selatan. Assalamualaikum, Damang. Kena punten. Ngiringan edukasi di palih dia. Ya teh di warung sa? Oh. Mohon aturun. Bentar. Assalamualaikum Pak. Kenapa punten? Sampurasun Pak. Ngiringan nggak video Pak? Oke, Barai AR, saat ini kita sedang berada di satu warung. Mungkin untuk sahabat Muhibbin Ziarah yang ingin melaksanakan nyareat ataupun ingin mandi di Sumur Tujuh ini, insya Allah silahkan dengan cara meminta izin kepada Sohibul Wilayah. Di sini ada beberapa foto ya. Ada foto Ibu Ratu Dewi Roro Kidul ya. Nah, di sini pun banyak ya. Tentang ngiringan. Nah, di sini banyak sih ya foto-foto akan sosok ratu gaib yang bernama Nyimas Ratu Dewi Roro Kidul ya. Insya Allah ini dijual kayaknya ya kalau misalkan kita mau koleksi ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ada beberapa foto, ada 5 ya. Ada 5 foto Ibu Ratu Dewi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan, dan juga di sini pun ada tempat untuk sesajen ataupun hadoroh ya. Di sini ada kendi yang diisi dengan beberapa dupa beserta foto-foto dari Ibu Ratu Dewi Roro Kidul atau Ibu Ratu Pantai Selatan. Tak hanya itu, di sini pun menjual beberapa aksesoris ya yang ingin kenang-kenangan ketika ingin dibawa ke rumah seusai kita mengedukasi ataupun berziarah di Sumur Tujuh ini. Nah, di sini pun ada banyak sekali foto besar ya. Ada foto ilustrasi dari Prabu Siliwangi, Sunan Kalijogo, Ibu Ratu Dewi Roro Kidul, Nyimas Ratu Dewi Nagasari, dan Paduka Insinyur Soekarno. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini sebagian daripada ilustrasi Prabu Siliwangi, Raden Sahid, Sunan Kalijogo, dan juga Paduka Insinyur Soekarno. Pak, matur nuwun Pak. Oke, kita lanjut menuju ke area Sumur Tujuh untuk mengedukasi dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Baraya AR, kita selanjutnya akan melihat dan mengedukasi, semoga bermanfaat perihal Sumur Tujuh ini. Insya Allah Sumur Tujuh ini menjadi salah satu nilai syariat untuk dibersihkan jiwa raga kita, dohir baik dohir maupun batin. Wilujeng Sumping di Tancang Sumur Tujuh Karanghau ya. Di sini ada beberapa tata tertib pemandian di Tancang Sumur Tujuh. Yang pertama, kita akan mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berwudu sebelum mandi, membaca doa sebelum mandi, serta memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari kemusyrikan. Jangan kaitkan nilai-nilai syariat itu dengan akidah. Yang ketiga, pria ataupun wanita harus berbusana menutup aurat.
Dan ini melainkan salah satu syariat untuk wanita ataupun pria menutup aurat. Wanita yang sedang berhalangan tidak diperkenankan, tidak boleh membuang apapun ke dalam sumur. Bunga dan minyak diperbolehkan sebagai pelengkap mandi ataupun media. Setiap yang mandi wajib didampingi juru kunci dan petugas jaga pemandian. Tidak diperkenankan pada waktu yang lama. Jaga selalu keselamatan Anda dan titipkan barang bawaan kepada petugas. Kita lanjut melihat seperti apa lokasi dan penampakan di balik sumur 7 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, harum melati beraya ya. Kita akan bermulai di sumur yang pertama, yaitu di sebelah sini. Ini termasuk salah satu sumur pertama ya. Dan sumur ini dulunya dibuat oleh seorang kesepuhan, yaitu neneknya daripada Eyang yang menjadi juru kunci yang berada di Karanghau. Di sini terlihat jelas satu sumur yang pertama di antara 7 sumur yang lainnya, tepat berada di samping laut perairan dari Karanghau. Ini sumur pertama dan ini adalah sumur yang kedua. Sumur yang ketiga termasuk salah satu sumur yang menjadi daya tarik bagi masyarakat Muhibbin Ziarah, yaitu sumur yang ini. Ini termasuk sumur yang paling besar di antara sumur yang lainnya. Dan sumur ini biasanya dipergunakan oleh masyarakat Muhibbin Ziarah ketika nyariat untuk bisa mandi di sumur tersebut. Inilah penampakannya seperti ini, guys. Ini termasuk sumur yang ketiga ya. Di sebelah sana sumur yang keempat. Ini adalah penampakan daripada sumur keempat. Sumur keempat ya, cuma disarankan untuk bisa mandi di sumur yang ketiga saja. Adapun ini hanya sebagian media syariat. Jangan kaitkan nilai-nilai syariat ini kepada akidah, karena kita menjaga kesopanan, kelestarian lingkungan dan menghindari daripada kemusyrikan. Adapun sumur ke-5, ke-6 dan ke-7 berada di seberang sana. Sebelah sana itu sumur ke-6 dan sumur ke-7 ya. Di sini ada pembatas dan jangan sampai melewati batas untuk lompat, melainkan harus dipandu oleh juru kunci. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli wa sallim. Oke, Baraya, kita sedang berada di Pelabuhan Ratu, tepatnya di pantai selatan, yang dimana ombaknya saat ini sedang pasang ya, sedang besar. Jadi kita tidak akan terlalu berani, melainkan hanya sebagian daripada dokumentasi nilai-nilai sejarah dan media syariat yang berada di Karanghau ya. Sebelah sana itu penampakan daripada pantai yang lain ya. Kita akan memutar untuk mengedukasi di sumur yang ke-6 dan ke-7. Kalarasan sim kering pendak sarang warginya sarang bapak saha? Bapak Toto, Pak ngajak kali ya? Sering. Alhamdulillah. Kamu perasaan saat itu sih bakti dia? Ayo, murang kali. Oh, murang kali. Alhamdulillah. Manawi aya nu kantos kabuktos, manawi di berkahna ibak di dia, manawi aya berbagi pengalaman. Tacan sih. Tacan, asli jatah barokan. Oh ya, kabarokan mun gitu. Alhamdulillah. Hatur-haturan Pak, waktu hatur nuhun. Ini sebagian daripada pengalaman peziarah ya, Bapak ini dari Cisarua Bogor berkunjung bersama keluarganya ke sini untuk mandi di sumur 7 ya. Alhamdulillah, semoga berkah. Adapun ini hanya sebagian daripada media syariat yang tidak boleh dikaitkan dengan nilai-nilai syariat itu kepada akidah, karena akidah sebenarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gapura kedua usai di gapura utama yang dinamai dengan Keramat Gunung Mulia. Nanti di atas puncak sana itu ada beberapa petilasan dan juga ada kamar Ibu Ratu, Mbah Kingking dan juga Eyang Haji, salah satu makom atau petilasan dan paniisan Bung Karno. Kita lanjut di Keramat Gunung Mulia ini menguak sejarah
salah satu makbaroh sosok seorang alim ulama dan juga tempat panisan Paduka Insinyur Soekarno. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang menjadi harapan, karena al-insanu bitafkiri wallahu bitakdir. Sebahagian daripada rencana kita hanyalah kita sumarambah dan pasrah kepada Allah. Yang pertama, kita akan napaktilah sejarah dan tabarukan, karena di tempat ini dulunya berada sosok Paduka Insinyur Soekarno yang pernah niis di tempat ini. Dan tempatnya tiis banget, guys, ya. Di sini ada pohon besar. Ya, pohonnya besar banget ya. Dan ini ya Baraya, nggak panas meskipun di samping laut. Inilah salah satu kelebihan di tempat keramat. Kalau misalkan ada satu tempat yang hawanya panas, itu biasanya beraura negatif. Tapi di sini lokasinya adem ya, dan tepat berada di seberang pantai Karanghau atau di seberang Gunung Winarum. Sepuh Kapungkur berbicara bahwa namanya Gunung Winangun, namun sebahagian ahli menyebutkan dengan sebutan Gunung Mulia, paniisan tempat Paduka Insinyur Soekarno dan makom dari Mbah Kingking atau Eyang Haji. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, jadi makbaroh Mbah Kingking ini jarang sekali orang yang tahu, dan saat ini sedang ada yang tirakat ya. Nah, jadi ada 2 gapura yang harus dilewati, dan kita lanjut ke gapura yang ketiga ya. Di sini suaranya dan suasananya adem banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga berkah rahayu sagung dumadi ya. Nanti usai dari sini kita akan menuju ke makbarahnya Eyang Haji Gentar Bumi, salah satu khodam wali yang biasa dihadorohkan oleh sebahagian ahli-ahli spiritual dan kiai. Wow. Ada satu gerbang gaib, guys. Kita lihat ya, dan ada yang sedang bertawasul ya. Kita akan bertemu dengan juru kunci terlebih dahulu. Ya. Di sini ya. Izin Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makbaroh dari Eyang Haji Muhammad Kingking. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Eyang Haji Muhammad Kingking ini adalah salah satu ulama sepuh terdahulu yang dimana saat ini menjadi salah satu pangjarohan yang biasa banyak dikunjungi oleh para muhibbin ziarah. Intinya ziaratul kubur bal hiya mandubatun lil itiad wa tuzakiril akhirah. Kita ziarah ke sini untuk tadkirah dan juga tadkiratul maut dan juga keberkahan. Semoga sahibul makom fi hadhil makbaroh yang Haji Muhammad Kingking senantiasa berserta kita masyarakat muhibbin ziarah ya. Dan seperti ini lokasi makbarohnya, satu makbaroh yang ditutupi dengan kain kafan, dan di sini termasuk salah satu makbaroh yang disakralkan yang berada di Gunung Mulia ya. Di pangjarohan yang kedua yaitu petilasan dari Ibu Ratu ya. Nah, saya bersama juru pelihara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ini Tempatnya Kanjeng Ibu Ratu. Tempatnya Kanjeng Ibu Ratu. Tempat istirahatnya. Masya Allah. Mohon izin ya, Ya, Pak. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Baraya ahli riwayat, di sini ada satu ranjang ya. Ada satu ranjang, dan diinformasikan dari kesepuhan dan juga juru pelihara bahwa di tempat ini adalah petilasan ataupun persinggahan dari Ibu Ratu Dewi Roro Kidul. Dan tepat di atas
bantal ada satu foto dari Nyimas Ratu Dewi Roro Kidul yang menjadi salah satu simbolis bahwa sesekali beliau suka datang ke sini dan menjadi salah satu pesanggerahan, yang dimana ranjang ini adalah salah satu bukti bahwa Ibu Ratu Dewi Roro Kidul pernah bersinggah di Gunung Mulyo. Di sini pun ada dupa ya, ada dupa sebagai bentuk hadoroh ketika kita akan hadoroti kepada Ibu Ratu Dewi Roro Kidul, dan juga beberapa kendi sekaligus minyak ya. Berikut ada foto Paduka Insinyur Soekarno ya, dan seperti ini lokasi keberadaannya. Seperti ini lokasinya. Ada lafaz Allah Subhanahu wa taala dan lafaz Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta kendi. Berikut satu tempat duduk, yang dimana tempat duduk ini langsung mengarah ke tempat tidurnya Ibu Ratu Dewi Roro Kidul. Ruangan yang kedua ini ya, karena di sini banyak sekali petilasan dan di sini ada dua arca ya. Ini ada dua arca ya, arca pertama dan arca kedua. Nah selanjutnya ini ada satu makbaroh. Nanti kita akan tanyakan kepada juru pelihara. Ini makbaroh siapa Pak? Ibu Dewi Resi. Oh, Ibu Dewi Resi Langgeng Sari. Oke, selanjutnya mohon izin Pak masuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ya rijalallah. Assalamualaikum ya sahibal maqam fi hadhil maqbarah. Assalamualaikum ya Ibu Ratu Dewi Resi Langgeng Sari. Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salapun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Oke, Baraya AR, di sini terlihat satu makbaroh ya, berupa kuburan yang ditutupi dengan kain warna kuning beserta satu foto yang menjelaskan Pura Campuhan Windu Segara. Jadi ini ada satu foto yang menjelaskan beserta satu payung kecil. Di sini berbeda ya. Di sini berwarna kuning. Kalau yang tadi itu berwarna hijau. Ada tempat untuk menyalakan dupa, surah Yasin beserta beberapa tempat untuk menyalakan bakaran ataupun buhur. Untuk lokasi dindingnya serba hijau ya. Serba hijau. Dan di tempat yang ketiga ini yaitu petilasan dari Ibu Ratu Dewi Langgeng Sari yang ada satu nama Pura Campuhan Windu Segara. Keramat Gunung Mulia yang menjadi objek momen kita, satu gapura keraton di sini, dan ada juga yang menyerahkan buhur dari luar ya. Tuh, ini. Dan di sini terdapat pintu keraton untuk menuju ke Keramat Gunung Mulyo Karanghau Pelabuhan Ratu atau Padiisan dari Bung Karno. Apakah kita jalan sini? Oh, jalan belakang kayaknya. Oke. Di sini ada gapura keraton juga dan simbolnya. Simbol kayak gini. Dan lokasi daripada Gunung Mulyo ini, Baraya, tepat berada di samping pantai Karanghau. Ya, itu ya. Nah, di seberang sana itu adalah Gunung Winarum, dan tepat di seberang Gunung Winarum ini adalah Gunung Winangun atau Gunung Mulyo, yang dipercaya dan ditasdikan oleh sebahagian para ahli spiritual sebagai tempat paniisan Paduka Insinyur Soekarno dan pesanggerahan dari Ibu Ratu Dewi Roro Kidul. Nah, di seberang sana itu adalah pantai selatan Karanghau ya. Indah ya. Cocok kalau ngecamp di sini, cocok ya. Alhamdulillah. Dan kita selanjutnya akan melihat
satu keramat juga yang disebut dengan beberapa makbaroh. Adapun keramat yang dimaksudkan seperti Mbah Pangeran Jayakusuma, Eyang Marangga Gading, Eyang Hudratullah, Mah Rembang, Nyi Putri Ratu Langgeng Sari, Mah Kuta, Nyi Mayang Sina, Nyi Mas Dewi Ratu Roro Kidul, Kangjeng Ratu Dewi Kuraisi, dan juga ada tempat istirahatnya dari Ibu Ratu. Kita lanjut melihat satu makbarah yang selanjutnya, yaitu di sini. Masya Allah. Waduh, di sini saya merasakan hawa yang aduh. Kita masuk ke dalam ini. Kita masuk ke dalam. Masuk. Baik, jadi oh iya, masya Allah, tabarakallah. Baik, baraya ahli riwayat, tentu saja ada satu perasaan yang memang tertarik untuk menuju ke sini. Ternyata di sinilah lokasi dari tempat panisan Paduka Insinyur Soekarno. Di sini ada satu kursi yang berwarnakan emas. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Paduka Insinyur Soekarno. Man haulakum min ummatin muslimin. Ya, jadi di tempat ini ada pergerakan hati saya yang seolah-olah menggiring saya untuk masuk ke Lentera Hijau ini, dan ternyata di tempat inilah paniisan Insinyur Soekarno itu tirakat. Di sini terlihat ada foto Paduka Insinyur Soekarno ya. Ini foto asli ya. Nah, jadi ini foto Paduka Insinyur Soekarno ketika masih muda ya, beserta ada beberapa buhur dan ada dua tempat duduk. Dua tempat duduk ini wallahu a'lamu bishawab, mungkin sesekali suka hadir dan adanya berada di ruangan yang ini. Adapun di sini ada satu lambang Pancasila yang sudah usang, dan mungkin saja ini adalah peninggalan asli dari Paduka Insinyur Soekarno. Kemungkinan ini dibuat di tahun 1965-an kurang lebih ya, selesai merdeka, dan ini menjadi salah satu bukti bahwa simbol daripada Garuda Pancasila ini sudah rapuh dan dimakan oleh rayap. Berarti saking lamanya simbol Pancasila ini berdiri di tempat ini, sehingga rayap yang menjadi salah satu asbab berubahnya simbol negara tersebut. Wa bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin ini adalah salah satu tempat terakhir di antara tempat-tempat sakral yang berada di Gunung Mulia, dan di tempat inilah satu penampakan daripada tempat paniisan Paduka Insinyur Soekarno, yang dimana sebelumnya saya belum tahu, dan ketika saya akan memasuki ke tempat ini seolah-olah hati saya tertarik untuk masuk ke ruangan tersebut yang ada di balik tirai hijau ini. Semoga berkah, rahayu, sagung dumadi, dan saya doakan sebagai bentuk wakil kepada sahabat ahli riwayat semuanya. Semoga yang sedang ada dalam masalah, yang sedang terlilit hutang pihutang, yang sedang ada dalam balahi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan solusinya di waktu hari ini dan saat ini. Dengan intinya untuk waktu yang cepat, berkah karomah sahibul maqam bihadihil makbarah Paduka Insinyur Soekarno. Assalamualaikum, sampurasun, mugia rahayu sakum. Bismillah. Demikian konten edukasi sejarah kali ini, menguak sejarah di Gunung Winarum usai kita lakukan.
Usai dari Gunung Winarum dan sekarang kita ke Gunung Winangun atau lebih tepatnya Gunung Mulia. Di sini ada beberapa petilasan. Yang pertama yang Haji Muhammad Kingking dan yang kedua adalah petilasan dari Ibu Ratu Dewi Roro Kidul atau tempat untuk tidur. Ada tempat tidur ya. Yang ketiga Nyimas Ratu Dewi Langgeng Sari. Yang keempat dan kelima adalah Nyimas Ratu Dewi Kuraisin dan salah satu tempat yang disakralkan yaitu petilasan dari Paduka Insinyur Soekarno atau paniisannya. Semoga berkah Rahayu Sagung Dumadi, dan informasi dan dokumentasi kali ini saya akhiri ba'da kalam qabla salam. Wallahu a'lamu bisawab. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Konten edukasi kali ini hanya sebagian daripada informasi dan semoga berkah Rahayu Sagung Dumadi. Admin izin pamit. Ba'da kalam qabla salam, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.